Ya, Anda masih bersama kami, Saudara, di Saling Silang Jak TV. Yang menjadi pertanyaan terkait dengan sikap Novanto yang terjadi kemarin. Apakah itu nanti, Pak Fikar, akan berpengaruh pada hukuman? Andaikan Novanto ditetapkan bersalah atau diputuskan bersalah, apakah dengan sikap tidak kooperatif itu nanti akan menambah hukumannya? Ya, kita nggak bisa menerka ya, tapi itu kewenangannya hakim sepenuhnya gitu. Tapi dari gejala yang nampak, ya, umpamanya hakim mengetahui ada dialog di luar persidangan, dia bisa berkomunikasi, tapi ketika ditanya oleh hakim tidak mau menjawab, tapi ketika ditanya ada penasihat hukumnya jawab, ya kan? Ya artinya hakim bisa menilai dari situlah, apakah orang itu berbelit-belit, apakah orang itu melakukan tindakan-tindakan yang memang disengaja untuk supaya persidangan itu tidak berjalan. Artinya apa yang dilakukan Setia Novanto itu punya kredit tersendiri ya? Ada, pasti ada penilaian tersendiri oleh majelis hakim. Nah, biasanya kalau itu kemudian kesimpulannya negatif, itu menjadi yang memberatkan. Sebaliknya kalau itu menjadi kesimpulan sesuatu yang positif, jadi yang meringankan, gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, sekarang gini, Mas Febri, banyak yang mengatakan, atau kemarin saya pernah wawancara dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, mengatakan begini. Sebenarnya Pak Setia Novanto itu tidak bisa didakwa karena ia dianggap dalam dakwaannya tidak merugikan keuangan negara. Ada hitungan 2,3 triliun yang dianggap merupakan kerugian dari kasus EKTP ini. Tidak jelas perhitungannya dari mana karena belum ada badan yang secara jelas mengatakan kerugiannya segini loh gitu. Nah, apa pendapat Anda? Kalau menurut kami kan korupsi itu kan tidak hanya terkait dengan kerugian negara. Ada korupsi yang tidak terkait dengan kerugian negara juga ada. Ya, suap, gratifikasi, atau juga pemerasan, itu juga bisa dipidana. Tapi kan kalau lihat ini berdasarkan putusan persidangan sebelumnya kan sudah terbukti juga bahwa misalnya untuk yang Irman, untuk segala macam itu kan sudah dibuktikan juga ada kerugian negara di situ. Itu artinya kan kerugian negara seperti yang dipertanyakan Pak Fahri itu juga sudah terbukti. Jadi kalau mempertanyakan itu sekarang juga lucu juga gitu kan. Meskipun mungkin pada saat itu tidak ada peran Setia Novanto di situ untuk merugikan kerugian negara. Peran seseorang itu kan bisa dilihat nanti dari konstruksi kasusnya. Apakah perannya itu merupakan peran utama ya yang menentukan, atau juga perannya itu yang yang menentukan anggaran itu diketok atau tidak, atau juga ada peran misalnya dalam membagi-bagi uang. Itu kan bisa dilihat nanti perannya apa gitu. Oke, nah sekarang kira-kira Pak Dasril ada tanggapan? Ya, menarik tadi Pak Fikar menyampaikan tentang hal-hal yang meringankan, hal yang memberatkan. Tapi consider kepada ketentuan perundang-undangan kita, majelis hakim membuat putusan itu tetap pada dua alat bukti dan keyakinan. Artinya sejauh mana penuntut umum nanti bisa membuktikan dakwaannya, itulah yang menjadikan variabel berat ringannya sebuah hukuman. Terus kemudian ada dalam presiden putusan itu disebut ada hal yang meringankan, hal yang memberatkan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang paling utama. Tapi yang paling utama adalah tentang beban pembuktian ini. Sejauh mana beban pembuktian atau pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum itu bisa proven atau tidak, bisa terbukti atau tidak. Itu yang harus kita perhatikan. Apalagi dan itu pembuktian itu kenapa? Apakah benar seseorang ini melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dapat merugikan keuangan negara, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi. Itulah unsur-unsur yang akan dimainkan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Termasuk ketika dia dituding untuk menerima gratifikasi, mendapatkan suap. Iya, tentu kalau itu merupakan unsur dalam pasal yang didakwakan, karena pasal yang didakwakannya hanya dua, atau dakwaannya adalah dakwaan ke-1-nya adalah pasal 2 ayat 1 dan dakwaan keduanya adalah pasal 3, maka unsur gratifikasi seperti yang disebutkan oleh Pak Febri tadi tidak menjadi unsur yang dibuktikan di sana. Tapi lebih kepada unsur melawan hukum. Untuk unsur utama di base delik dalam pasal 2 ayat 1 adalah melawan hukumnya, dan di pasal 3-nya adalah menyalahkan kewenangan atau melampaui kewenangan yang ada pada dia. Lebih di sana nanti. Mas Febri. Iya, kalau kami tetap berpegang bahwa pada dua persidangan sebelumnya ya sudah ingkrah gitu bahwa unsur kerugian negara sudah terbukti. Itu artinya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK
terutama untuk membuktikan unsur kerugian negara sudah cukup kuat kalau menurut kami. Artinya putusan hakim pada saat itu itulah yang diambil, itulah yang dipegang begitu terkait dengan adanya kerugian negara. Bisa juga, bisa, kenapa tidak? Gini, ya, perspektifnya jadi beda. Peristiwa aja harus dilihat overview secara menyeluruh gitu. Itu sebenarnya. Karena itu tindak pidana ini adalah tindak pidana penyertaan. Ya, ada banyak orang yang ada di dalam sana. Jadi ada bagian yang merencanakan, ada bagian yang menggolkan anggaran, ada bagian yang membelanjakan, ada yang bagian yang bagi-bagi, termasuk di dalamnya ada yang markup. Jadi dilihatnya harus menyeluruh begitu, gitu. Karena itu tuduhannya adalah pasal 2 dan pasal 3. Ada kerugian negara atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi dan seterusnya, gitu. Nah, nggak bisa dilihat seperti tadi Mbak katakan, menurut Fahri nggak bisa karena itu merupakan bukan tindakan yang merugikan siapa negara. bilang bukan uang negara, itu anggaran negara. Apalagi kalau melihat atau mendengar kesaksian pengakuan siapa terakhir, Andi Narogong. Dia secara jelas menjelaskan itu peran orang per orang ya di sidang terakhir itu, ya peran orang per orang dari mulai perencanaan pertemuan di satu tempat sampai penganggaran sampai dibanggar sampai pembagian jatah masing-masing, itu dia cerita. Artinya kasus EKTP ini tidak bisa dilihat parsial. Tidak harus bisa dari satu hulu sampai hilirnya. Betul, harus begitu. Gitu. Masing-masing orang ada perannya. Gitu. Sebenarnya KPK bisa menyidik banyak hal atau menemukan banyak hal ketika mendapatkan atau menerapkan pasal TPPU. Ya. Apa tanggapan Anda, Mas Febri? Ya, kalau menurut kami kan begini, kalau Undang-Undang Tipikor kan prinsipnya dia kan follow the suspect, ikuti kesaksian. Gitu. Tapi kalau Undang-Undang TPPU kan kekuatannya follow the money, kemana uangnya mengalir. Penyalahgunaan kewenangan itu disertai dengan ada kickback atau ada uang begitu. Nah, itu siapa saja yang mendapat. Terus kemudian uang itu dibawa kemana, dicuci di mana. Nah, ini akan menyertakan pihak-pihak yang baik dia terlibat dalam pidana pokoknya maupun juga dia ikut serta dalam cuci uang, bahkan juga memanfaatkan uang. Karena kalau menurut kami informasi yang kami peroleh, ini uang kan mengalir ke banyak pihak begitu. Nah, ini jadi pertanyaan sekarang dalam surat dakwaan. Kebetulan kami juga belum baca dakwaannya KPK, surat dakwaan. Ini kok tidak dipakai pasal TPPU? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa itu juga dugaan memang Anda kenapa KPK tidak menggunakan TPPU? Karena kalau itu dipakai oleh KPK, ya akan banyak pihak yang akan disebutkan dalam surat dakwaan itu. Begitu. Mas, kalau kita lihat dengan tidak digunakannya TPPU oleh KPK, siapa yang diuntungkan, siapa yang tidak diuntungkan? Yang jelas yang dirugikan negara. Kalau pakai undang-undang TPPU itu kan akan banyak kekuatan untuk mengembalikan uang negara yang hilang itu akan lebih kuat ketimbang daripada undang-undang Tipikor begitu. Dan ya itu juga mungkin barangkali jadi kekuatan juga bagi KPK untuk mungkin mengharapkan agar Pak SN ini bisa jadi misalnya mengungkap lebih banyak begitu. Ini sebenarnya bagaimana permainannya dan bagaimana pembagian uangnya begitu, dan ke siapa saja uang itu mengalir dan bagaimana cara dia mengalirkan itu begitu. Itu akan lebih jelas begitu. Ini menjadi pertanyaan kenapa KPK tidak menggunakan TPPU. Ya, itu yang pengakuan Andi Narogong terakhir itu. Kenapa dia kemudian mengungkapkan seluruhnya? Karena menurut dia seolah-olah dia yang menjadi pusat dari korupsi itu gitu. Sehingga dia mengungkapkan semua, ya dari hulu sampai ke hilir dia buka semua. Ada nama-nama baru bahkan yang kita tadi nggak ngerti gitu. Baik, kita tinggalkan Setia Novanto dalam kasus hukumnya. Tentu di segmen selanjutnya kita akan membahas Setia Novanto dan kaitannya dengan Partai Golkar. Kemarin Airlangga ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar, dan bagaimana dampak dari kasus Setia Novanto pada Golkar, kita akan membahasnya sesaat lagi di Saling Silang.